Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Anjani Prameswara 129160007, Putri Nandaulia 129170002, dan Rifki Ferdi Nursalam 129170011. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil praktikum kami di modul 3, yaitu tentang indeks kualitas air di perairan. Pendahuluan. Perairan dapat dikatakan mengalami penurunan kualitas air jika perairan tersebut tidak dapat digunakan sesuai dengan status mutu air secara normal. Status mutu air adalah tingkat kondisi mutu air yang menunjukkan kondisi cemar atau kondisi baik pada suatu sumber air dalam waktu tertentu dengan membandingkan dengan baku mutu air yang ditetapkan. Penentuan status mutu air dapat dilakukan salah satunya dengan menggunakan metode indeks pencemaran. Indeks pencemaran atau pollution index digunakan untuk menentukan tingkat pencemaran relatif terhadap parameter kualitas air yang diizinkan. Indeks pencemaran atau IP ditentukan untuk suatu peruntukan, kemudian dapat dikembangkan untuk beberapa peruntukan bagi seluruh bagian badan air atau sebagian dari suatu sungai. Metode indeks pencemaran. Metode indeks pencemaran atau IP digunakan untuk menentukan tingkat pencemaran relatif terhadap parameter kualitas air yang diizinkan dengan rumus sebagai berikut. IP atau indeks pencemaran bagi peruntukan J sama dengan akar dari konsentrasi parameter kualitas air I dibagi dengan LIJ atau konsentrasi parameter kualitas air I yang tercantum dalam baku mutu perairan air J dikuadratkan, ini untuk nilai yang maksimum ditambah konsentrasi parameter kualitas air I per LIJ atau konsentrasi parameter kualitas air I yang tercantum dalam baku mutu peruntukan air J. Nilai rata-rata tersebut dikuadratkan dibagi 2. Kemudian, kategori indeks pencemaran. Untuk nilai IP di antara 0 sampai dengan 1, itu memenuhi baku mutu, artinya dalam keadaan baik. IP di antara 1 sampai dengan 5 tercemar ringan atau slightly polluted. IP di antara 5 sampai dengan 10 tercemar sedang atau fairly polluted. Dan IP lebih dari 10 itu tercemar berat atau heavily polluted. Waktu pengambilan data. Pertama, sampel air diambil di 2 lokasi yang berbeda, yaitu di Sungai Cikapundung dan di Teluk Banten. Pengambilan data di Sungai Cikapundung pada tanggal 23 Maret 2019 dan pada Teluk Banten data pengambilan dilakukan pada tanggal 27 Oktober 2019. Berikut adalah titik pengambilan di daerah kajian Sungai Cikapundung. Titik pengamatannya di sini diambil dari 5 titik. Seperti yang sudah tertera di lembar berikut. Oke, untuk selanjutnya masuk ke daerah kajian di Teluk Banten, di mana di daerah Teluk Banten ini kita memiliki 9 stasiun pengamatan dengan masing-masing titik pengamatan untuk koordinatnya dapat dilihat pada presentasi berikut. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke bagian alat dan bahan, di mana pada slide kali ini merupakan alat dan bahan digunakan pada modul 1, yaitu untuk pengukuran in situ kualitas air laut dan pengambilan sampel air laut, di mana gambar di kanan merupakan contoh foto-foto dari alat-alat dan bahan yang digunakan. Untuk alat-alat dan bahan yang digunakan itu sendiri, terdapat log sheet yang digunakan untuk mencatat hasil pengukuran kualitas air, kemudian ada alat tulis untuk menulis, ada botol sampel yang digunakan untuk menyimpan sampel air untuk pengukuran nitrit, nitrat, fosfat, dan amonia, kemudian ada ember untuk mengambil sampel air, ada GPS untuk alat penentuan posisi, kemudian ada refraktometer untuk mengukur
salinitas atau kadar garam. Kemudian ada lutron deometer yang digunakan untuk mengukur tingkat kadar oksigen terlarut. Kemudian ada Hana pH meter yang digunakan untuk mengukur tingkat keasaman. Ada tabung Nansen untuk mengambil sampel air pada kedalaman tertentu. Sentrifuga untuk mengukur kedalaman air. Horibau 10 dan merupakan alat yang multi parameter untuk bisa mengukur pH, suhu, salinitas, konduktivitas, DO, dan juga turbiditas. Kemudian ada tisu untuk bahan untuk membersihkan alat-alat. Kemudian ada pipet tetes untuk mengambil sampel air dalam volume yang kecil. Kemudian ada aquades dan semprotan yang digunakan untuk membilas alat. Kemudian yang selanjutnya ada corong untuk memindahkan air ke botol sampel 500 ml. Dan ada cooling box untuk menyimpan sampel air sementara untuk dibawa ke laboratorium. Kemudian selanjutnya ini adalah alat dan bahan untuk modul 2. Sebelumnya adalah alat dan bahan untuk modul 1. Untuk modul 2 ini merupakan modul uji laboratorium nitrat, nitrit, amonia, fosfat, kualitas air laut. Untuk alat dan bahannya sendiri di sebelah kanan merupakan salah satu contoh foto dari alat spektrofotometer. Untuk alat dan bahan yang digunakan, yang pertama ada log sheet, itu untuk mencatat seperti biasa, alat tulis juga untuk menulis, botol sampel untuk menyimpan sampel air, kemudian gelas kimia untuk mengambil sampel air laut, gelas ukur untuk mewadahi larutan dan mengukur volumenya, tabung reaksi sebagai tempat mereaksikan senyawa-senyawa, pemanas air digunakan untuk memanaskan air, spektrofotometer seperti yang sebelah kanan, merupakan alat yang digunakan untuk mengetahui nilai absorbansi. Kemudian ada kuvet, yaitu alat atau wadah larutan yang akan dimasukkan ke dalam spektrofotometer. Kemudian laptop untuk mengukur absorbansi. Kemudian ada tisu untuk membersihkan alat. Ada juga pipet untuk mengambil sampel air dalam volume yang kecil dan aquades untuk membilas alat-alat, kemudian berbagai larutan bereaksi seperti NaCl 30%, H2SO4, Bruisin, NO2, Na-nitrofurusuid, amonium molibdat merupakan untuk larutan-larutan digunakan untuk uji laboratorium dalam menentukan nilai nitrat, nitrit, fosfat, dan amonia. Setelah membahas alat dan bahan, kita masuk kepada penelitian yang dilakukan pada modul 3 ini, yaitu menentukan indeks pencemaran. Untuk indeks pencemaran di Teluk Banten sendiri, kita bagi menjadi 2 bagian, yaitu ada yang di permukaan dan juga ada yang di dasar. Untuk di permukaan dapat dilihat pada slide berikut, di mana terdapat berbagai macam parameter, yaitu kecerahan, suhu, pH, salinitas, DO, turbiditas, konduktivitas, nitrit, nitrat, fosfat, dan amonia. Dan berikut adalah tabel dari hasil pengukuran indeks pencemaran di Teluk Banten di permukaan, di mana CI adalah konsentrasi dari parameter, LI adalah baku mutunya, LIJ rata-rata merupakan baku mutu rata-rata khusus untuk baku mutu yang dalam bentuk rentang. Kemudian CI per LI adalah hasil bagi antara atau perbandingan antara nilai parameter dan konsentrasi parameter dengan baku mutu, dan CI per LI baru merupakan perbandingan parameter dengan baku mutu untuk kasus-kasus khusus seperti apabila hasil perbandingannya kurang dari 1 atau lebih dari 1, atau mungkin hasil perbandingannya merupakan baku mutu dengan nilai rentang seperti itu. Dan untuk keterangannya dapat dilihat di tabel sebelah kanan. Dan hasil yang ditunjukkan dari penentuan indeks pencemaran Teluk Banten di permukaan dapat dilihat bahwa nilai IP atau indeks pencemarannya sebesar 15,7, merupakan secara kesimpulan merupakan perairan yang tercemar cukup berat. Seperti itu. Ya, selanjutnya masuk ke indeks pencemaran di Teluk Banten untuk bagian yang dasar seperti yang saya katakan sebelumnya. Di mana pada indeks pencemaran Teluk Banten di dasar ini kondisinya khusus, yaitu tidak ada parameter-parameter kimia, di mana parameter-parameternya cukup hanya terdiri dari parameter fisika saja seperti kecerahan, suhu, pH, salinitas, DO, turbiditas, dan konduktivitas. Untuk nilai-nilainya dapat dilihat pada tabel seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, di mana CI adalah nilai konsentrasi, LI adalah baku mutu, dan LIJ rata-rata merupakan baku mutu
hasil rata-rata dari nilai baku mutu rentang CI per LI adalah perbandingan konsentrasi awal dengan baku mutu awal. Kemudian CI per LI baru adalah perbandingan untuk kondisi-kondisi khusus seperti sesuai pada keterangan-keterangan yang ada di tabel paling kanan. Nah, untuk nilai IP atau indeks pencemaran yang dihasilkan berdasarkan hasil perhitungan kami bahwa di Teluk Banten khususnya di dasar ini memiliki indeks pencemaran 16,3 atau dapat disimpulkan merupakan perairan yang tercemar berat. Ya, berdasarkan indeks pencemaran yang telah dihitung di Teluk Banten, baik di permukaan maupun di dasar, kita dapat mendapatkan beberapa penjelasan-penjelasan atau kesimpulan, di mana dari kedua tabel tersebut terdapat hasil yang menunjukkan bahwa Teluk Banten tersebut tercemar berat. Meskipun memang nilai yang dihasilkan cukup sangat besar sekali, mungkin ini merupakan faktor dari kesalahan perhitungan ataupun kesalahan pengukuran, dan juga faktor dari parameter-parameter yang digunakannya kurang begitu lengkap, sehingga nilai dari indeks pencemarannya pun cukup besar seperti itu. Kemudian selanjutnya ada hasil perhitungan dengan metode IP ini menunjukkan bahwa Teluk Banten itu tercemar berat, seperti yang tadi kita lihat. Kemudian nilai IP di permukaan lebih kecil dibanding di dasar, karena parameter yang digunakan lebih banyak dibanding perhitungan untuk di dasar perairan. Pada perbandingan antara nilai konsentrasi dan baku mutu atau CI per LI tadi seperti pada tabel, di mana parameter konduktivitas menjadi nilai yang paling tinggi. Ini juga membuktikan bahwa konduktivitas sangat mempengaruhi tingkat pencemaran kualitas air. Yang terakhir, konsentrasi bahan pencemaran perairan di Teluk Banten dipengaruhi oleh keberadaan berbagai limbah dari aktivitas di sekitar pelabuhan. Selain itu, nilai IP yang tinggi dapat disebabkan pula karena salah perhitungan atau human error, maupun kalibrasi alat yang tidak sesuai ataupun rusak. Kemudian untuk indeks pencemaran di Sungai Cikapundung, pada tabel berikut menunjukkan hasil indeks pencemaran di Sungai Cikapundung di permukaan. Dapat dilihat dari nilai di tabel, hasil perbandingan CI dan LI maksimum bernilai 4,11 dan CI per LI rata-rata 1,367 dengan nilai indeks pencemaran 3,066 yang masuk dengan kategori tercemar ringan. Kemudian untuk indeks pencemaran Sungai Cikapundung di dasar, nilainya tidak terlalu berbeda dibandingkan dengan indeks pencemaran di permukaan, yaitu dengan nilai 2,912 dan kategori yang sama yaitu tercemar ringan. Perhitungan yang dilakukan dengan metode IP pada Sungai Cikapundung, baik di permukaan ataupun di dasar, menggunakan perbandingan antara nilai konsentrasi dan baku mutu. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa Sungai Cikapundung memiliki kualitas air yang tercemar ringan. Perbedaan nilai tersebut antara permukaan dan dasar dapat diakibatkan oleh perbedaan nilai dari setiap parameter yang digunakan dalam perhitungan indeks kualitas air. Selain itu, dapat dipengaruhi oleh kesalahan manusia atau human error, ketelitian alat yang kurang baik, dan juga waktu dan tempat pengukuran. Contohnya pada nilai suhu, dari 9 stasiun yang ada, tentu waktu pengukuran berbeda-beda. Dan semakin siang pengukuran, maka suhu akan semakin besar. Ini juga dapat mempengaruhi pada rata-rata nilai suhu yang digunakan untuk menentukan indeks kualitas air. Kesimpulannya, berdasarkan perhitungan kualitas pencemaran air dengan metode IP, dapat disimpulkan bahwa kualitas air di Teluk Banten termasuk dalam kategori tercemar berat dan kualitas perairan di Sungai Cikapundung termasuk dalam kategori tercemar ringan. Berikut adalah daftar pustaka yang digunakan untuk menyusun praktikum modul 3 ini. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.